Assalamualaikum, malam mingguan lagi bersama Sanggar Gandes Pamantes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini Teteh akan ngobrol santai bersama Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aiki. Gimana? Bagus gak suaranya? Kedengeran gak? Ya. Tadi putus-putus. Ya, udah. Assalamualaikum semuanya. Hari ini Gandes Pamantes akan malam mingguan bersama Aiki Boleng. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa bergabung, kita sharing-sharing bareng, ngobrol bareng. Teman-teman yang mau komen, mau tanya-tanya sama Aiki, boleh banget. Halo, apa kabar Aiki? Alhamdulillah baik Kak Indi. Iya, Gimana? alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Di Bogor biasanya hujan, tapi hari ini cerah banget. Di Bandung gimana? Di sini malah hujan. Saya lagi di Garut. Kebetulan lagi di Garut. Oh, Aiki lagi di Garut. Di Garut hujan? Hujan di sini. Oh, alah. Di Bogor malah cerah nih. Mungkin sinyalnya kali kehujanan. Iya, yuk kita mulai aja. Kita kenalan sama Aiki. Aiki, boleh dijelasin nih Aiki boleh bener-bener nama benernya apa nama ngetrennya nih? Enggak, nama asli mah Rizky Rizali. Nama asli. Nah, kalau jadi dipanggilnya jadi Aiki Boleng. Panggilnya Iki. Tapi kalau Boleng itu mungkin panggilan dari teman-teman, ya panggilan sayang lah mungkin. Apa tuh Boleng? Apa tuh artinya Boleng? Jadi dulu sejarahnya gini. Dulu kan ada proyek rekaman Jaipong. Waktu album Jali-Jali sama Mong Lugai. Nah, itu dulu rambut saya masih gondrong. Terus di highlight lah sekarang. Oh, bukan diwarnain. Dibelang. Nah, Boleng itu belang. Oh, jadi Aiki Boleng gitu ya. Gara-gara itu jadi ya. tapi kalau misalnya kita punya sarung khas Bali. Yang hitam putih itu, yang yang kayak cat, ya itu ya, sarung boleng namanya. Itu sarung boleng, belang gitu. Belang. Jadi malah sekarang terkenalnya jadi Aiki Boleng ya. Iya, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba pas muncul di cover kaset itu kok jadi Iki Boleng. Saya juga nggak tahu. Jadi ya. Tapi itu berarti bawa rezeki ya. Alhamdulillah. Sok dulu kita bisa terjun ke seni musik khususnya dari awalnya dari apa? Apa memang keturunan atau memang hobinya Aiki dari kecil? Kalau seni sih memang ada darah ya dari bapak. Dari bapak saya seniman juga di sini. Terus yang nggak tahu dari kapan, mungkin dari dalam kandungan udah darah seninya udah ada. Sering denger ya. Dan alhamdulillah semua, kan saya 3 bersaudara, kakak perempuan, adik juga perempuan, saya paling tengah. Semua waktu kecil di seni, tapi yang lanjut sampai sekarang cuma saya sendiri. Aiki.
Oh, berarti Aiki memang udah turunan dari ayah ya. Memang kayaknya Iya. dulu dari kecil juga memang udah sering dengerin. Nah, terus Aiki lanjutkan lagi di SMKI. Ya, jadi diarahin masuk ke juruan seni di SMKI, lanjut ke ISDI sekarang, dulu masih SDSI. Udah ini dari Jepang hadir tuh, Bang Dani. Oh ya, coba sebentar kita baca, kita sebutin dulu nih yang bergabung. Ada Epa Ceceh, Dute ayah saingannya Ikimah pamagetnanya Lira. Dari Epa CCA. Dari Dani Irfan, Jepang hadir. Saingan ayah, pun bapak kan nggak lagi sama. Atau bukan saingan itu Bang. Apa itu dari SLMN Benang, Pak Haji Boleng, kumaha damang? Alhamdulillah Pangestu, sawang suna mugia sehat. Alhamdulillah. Ada Sandi Yuda. Wah banyak nih Ada Dani Irfan, asik katanya. Ada Debi Sita, ada Pahmi Pangkalan. Salam hangat Kang Iki dari kami keluarga besar Majelis Mataram Mania 361 Pusat, Kedung Halang, Kota Bogor. Waduh, alhamdulillah, hatur nuhun. Banyak ya. Kakar Siawati ada join. Ada Lang Cigor, halo. Ada Ade Rudi, wakak ayah wae Aiki katanya. Ada Aiki. Ada lagi nih banyak Ada Angel Niazri join. Halo, selamat bergabung. Ada Anom Derona Sugar. Ada Ardin 33 Rahmat Niska. Mang hoyong diajar kendang katanya. Ayo. Ada Nur Alam 129 Real. Ada Saulin Isabel. Alhamdulillah teman-teman yang mau tanya-tanya, yang mau komentar sama Aiki boleh. Nah kan Aiki benar-benar fokus dari SMKI langsung ke ISBI ya. Nah akan fokusnya di kendang nih. Nah sekarang kita berbagi, ternyata belajar kendang itu, memainkan kendang itu di mana tingkat kesulitannya? Bisa nggak sih orang yang sama sekali belum pernah main itu bisa nggak jadi belajar gendang itu? Ya, kalau ditanya masalah kesulitan, semua kompetensi juga ada tingkat kesulitannya, tapi tergantung kitanya ya, kalau kitanya mau belajar dengan sungguh-sungguh, ya kesulitan sesulit apapun mungkin akan terlewati. Terus kalau misalnya ada pengen latihan pelemasan tangan, walaupun memang itu prosesnya lama, tapi kalau misalnya kitanya terus-terusan latihan, ya kan hasil proses itu nggak akan dibohongi kan gitu. Terus tapi kalau yang masih pemula, ya kalau belajar mah ya siapa juga bisa lah pastinya. Nah, biasanya nih kenapa tukang gendang itu tangannya tuh suka harus begitu biar main gendangnya bagus? Enggak, memang itu mah faktor alam aja. Faktor enggak tukang kenang aja sih. Yang boleh maco juga sama tangannya gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan sekarang main gendang itu ada yang pakai panakol tuh, Oh iya. Kalau panakol. Nah, itu beda nggak pakai tangan langsung sama dengan panakol? Oh, beda. Segi kualitas suara, power yang dihasilkan antara pakai tangan dan pakai panakol itu beda. Jadi panakol itu fungsional. Kapan kita harus pakai panakol dan tidak pakai panakol. Ada tahap-tahapnya ya. Kalau misalkan untuk pemula nih yang benar-benar mau belajar gendang, tahap-tahapan apa aja yang harus mereka lalui? Belajar apa dulu gitu? Sebelum belajar harus punya kenangnya dulu. Iyalah kan. Nah, banyak yang pengen belajar. Banyak yang pengen belajar. Abi tuh yang diajar kenang. Gaduh tuh kenangna, mun teu acan. Dah hese atuh kumaha.
diajar naon Nah, gitu. berarti satu harus punya kendangnya dulu. Ya, sebelum belajar, sebelum belajar Hmm, punya kenangnya dulu. Kalau benar-benar pengen belajar harus punya kenangnya dulu. Jadi tahu bisa merasakan apa eh, irama. satu apa dari organologinya. Oh, kenang itu seperti ini, suaranya seperti ini. Nah, terus yang tahap keduanya harus harus banyak apa mendengarkan ritme ritme kenang. Jangan jangan Irama ya. langsung apa ke teori tepak-tepak terus apalah pola-pola. Yang penting melatih kepekaan telinga aja terhadap bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang dihasilkan oleh kendang, misalnya tepak-tepak. Bisa ngebedain antara ini jaipongan, ini keliningan, ini wayang, oh ini tepak wayang, oh ini tepak jaipongan. Nah, seperti itu maksudnya. Lebih susah wayang apa jaipongan, A? Wayang, wayang jelas. Oh, ya. Kalau jaipongan, nah kan Gandes Pamantes juga udah pernah nih beberapa garapan kita Hmm. di aransemen sama Aiki. Nah, kira-kira ketika Aiki membuat suatu karya, kan buat karya, apa kesulitan yang Aiki alami? Ide, Gitu ya. ide. Karena kebanyakan ya kalau misalnya banyak yang minta apa pesan musik atau lagu, kebanyakan hanya kalau jaipongan misalnya, kalaupun jaipongan kayak ini saya pesan lagu judulnya anu tos weh gitu kan. Sedangkan di dalam suatu Konsepnya, apa eh, konsep apa garapan itu ada konsep terus apa misalnya struktur tari koreonya gimana kan gitu. Jadi selain dari arranger atau penata musik lah gitunya penata gending. Jadi saya dituntut harus jadi konseptor juga untuk karya tersebut. Jadi itu kumahanya mikirkan lamun jaipongan teh nya lagu nah itu kalau kudu lagu naon sih gitu. Terus kedua itu strukturnya kudu kumaha sih. Jadi dituntut seperti itu gitu. Jadi yang pesan nggak mau tahu, yang penting jadi enakan ya udah gitu, weh. Ya itu susah nah nama ya kan tadi. harusnya sih sebenarnya karena tari sama musik itu kan itu benar-benar satu ikatan benang merah ya karena mereka Iya, itu harus benar-benar nyambung koreografer sama penata musiknya harus benar-benar paham ini nih musiknya mau kemana atau ini tariannya mau dibawa kemana. Nah menurut iya. Aiki nah menurut Aiki kan ada nih yang misalkan pesen langsung buatin musik ini gitu itu kan udah Aiki berarti yang konseptor. Nah ketika lebih sulit mana ketika Aiki itu tariannya udah jadi nih koreografer udah buat tariannya konsepnya udah ada tapi Aiki buat menyesuaikan dengan tarian itu. Lebih susah tariannya udah ada. Iya karena Aiki harus benar-benar Ya, ngikutin tariannya itu ya. Nah kan belum tentu tuh penata musiknya apakah irama apa enggak hitungannya ya kan. ah, ya gitu. Uh, Kebanyakan ya kalau berarti kan kalau lebih kalau sulit. penarinya jadi maksudnya kalau kita kan di musik kayak per metronom. Metronom itu pasti kan tek 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 tuh dua Hitungannya ya. tiga empat. Kalau tari kan enggak. Tuh dua tiga Iya. empat. Di empat itu bisa Goongnya aduh nggak pas ya. enam gitu. Uh, Nah, uh, itu. Jadi saya jadi gini, kalau bikin misalnya satu buah lagu nih eh tepakannya seperti ini, struktur pola seperti ini. Jadi itu ada di imajinasi saya aja. Terserah nanti apa yang penggarap ya. koreonya mau gimana juga terserah. Yang penting dapat dulu buat apa mengejawantahkan ini menjadi sebuah musik itu aja. Sih. Nah, Tapi kan biasanya kalau koreo suka bantu nih misalkan karya tari, bikin karya tari, seniman-seniman kan itu mereka pasti kayak teteh aja dulu kalau bikin misalkan lomba-lomba kan pasti bikin tariannya dulu, baru nanti musiknya dulu ya kan. Nah itu tuh mending langsung yang tariannya udah jadi bref satu tarian atau mengikuti prosesnya sedikit-sedikit hitungan tariannya. ya lebih enak sedikit-sedikit. Bener-bener Lebih jadi enak bener-bener sedikit-sedikit. prosesnya bareng-bareng ya ayah.
Iya, bareng-bareng. Jadi harus apa? Yang penting konsep konsep yang mau Kuat. digarap itu seperti apa. Gitu. Jadi saya juga harus mengerti gitu. Kecuali di sana ada sutradara gitu yang menghandle semua. Ya udah, lu bikin musiknya gini 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 gini, tariannya gini. Dia ya udah tanggung jawab, kita nggak perlu capek gitu. Tapi kalau kebanyakan kan di kita nggak ada, nggak pakai sutradara gitu kan, langsung aja antara penata musik dan penata tari prung weh. Gitu. Nah, kan ketika udah berapa tahun nih berarti menggeluti dunia dunia ini, dunia seni ini udah berkecimpung selama berapa tahun? Ya mungkin sampai sekarang sih, dari kecil lah, dari kecil sampai sekarang masih belum pindah pekerjaan, belum pindah profesi lain. Tapi menikmati banget di profesi ini berarti ya? Karena apa ya? Eh, saya sangat bersyukur sekali atas semua yang sudah Allah berikan. Jadi mau tidak mau saya, apalah, gimana nggak menikmati kalau misalnya ini memang obsesinya sih. Karena jadi saya kebaliknya gini, di sini di Garut, di rumah, lingkungan saya di sini kota, Garutnya Garut kota, jadi apa, pusat perkotaan banget gitu di tempat saya ini. Jadi jalan juga ini di luar jalan raya ini satu arah ke rumah saya itu satu arah, bukan dua arah. Ya kalau di Bandung mah beragak lah gitu. Jadi saya udah terbiasa melihat kesenian modern, band dan lain-lain. Udah pulang sekolah itu udah sering banget, udah jenuh. Nah, sejarahnya ketika saya dibawa sama bapak nonton wayang di sini di Korem, Abah Asep Cunandar, sebenarnya almarhum, saya sangat terpukau. Wow, gitu. Dibanding sama konser slang dulu pernah di Korem juga saya nonton, biasa aja. Tapi ketika wayang, wah ternyata tradisi bisa gini, masa bisa membludak gitu. Terus terus mengikuti sampai saya terobsesi bercita-cita pengen mengendangi atau hoyong ngendangan Abah Asep sebelum ke Bandung teh. Tapi alhamdulillah. Nah, semenjak itu jadi tahu semua bla 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 bla. Nah, ini pelajaran juga nih buat semuanya. Ternyata sebenarnya tradisi kita tuh Indonesia tuh sangat beragam dan luar biasa sebenarnya dibandingkan dengan seni-seni yang lainnya. Tapi sebenarnya gak semua anak-anak atau semua orang itu bisa langsung kayak Aiki. Aiki kan dibawa nih sama ayah, dikasih lihat ya kan. Nah, orang-orang yang lain itu belum tentu. Sekarang karena kita jarang banget melihat pertunjukan seperti itu. Nah, sekarang PR banget buat Aiki, buat Tete, para seniman-seniman muda itu yang bisa menunjukkan ini loh seni tradisi Indonesia itu yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, kita kasih lihat ke anak-anak generasi muda sekarang. Nah, karena anak-anak generasi muda sekarang ini lebih banyak mereka di media sosial daripada di TV-TV. Nah, sekarang sebenarnya kita tuh harus benar-benar ditunjukin nih di media sosial, minimal mereka bisa lihat, oh ternyata bagus ya gitu loh. Nah, itu sebenarnya bukan mereka nggak suka, tapi karena kurangnya tontonan kali ya, kurangnya perform kayak wayang sekarang udah jarang, apalagi di media-media sosial ya. Justru gini, yang menurut saya gini, saya nggak akan ngomongin orang lain dulu ya, ngomongin saya sendiri. Saya malah nggak banyak diajarin sama orang tua ya, waktu kecil nggak banyak diajarin, tapi yang banyak banget diperkenalkan sama suatu kesenian nih.
ini jaipongan, ini pencak silat, ini wayang, ini cianjuran, ini gembyungan, ini kacapikawi, dan lain-lain. Nah, jadi saya itu dikenalkan komplit. Jadi enggak hanya jenis keseniannya, tapi yang terpenting menurut saya cara menikmati kesenian tersebut. Nah, ini harus tahu semua. Cara menikmatinya itu yang harus tahu. Kita ya kalau misalnya bagus, kalau hanya bagus, ya cukup nonton aja. Semua juga bagus menurut saya. Tapi yang nggak bisa instan itu cara menikmatinya kita tahu nggak gitu. Misalnya contoh lagi nih. Kalau misalnya wayang, kita nonton wayang. Kalau hanya nonton sama aja sama nonton film. Nggak ada suatu yang bisa dibawa ke rumah lah kalau udah misalnya udah beres. Nggak ada sensasi. Tapi kita kan apa sih wayang itu? Kok bisa gini? Nah, hal-hal yang bermunculan dalam otak itu harus ditelusuri sehingga kita tahu dan bisa menikmati secara utuh kesenian itu. Nah, seperti apa? Seperti jaipongan ya. Saya dulu pernah ada dialog gitu sama almarhum Pak Gugum Gumbira ya. Ngomongin masalah album Jugala terakhir yang sama Mbah Namin Karawang. Mbah Namin Karawang sama Mama Uun Budiman almarhum di Karawang. Almarhum nggak tahu enggak lah, lupa lagi. Jadi yang dikatakan sama Pak Gugum, tapi pakai bahasa Sunda ya biar kalau nggak salah ini. Ya. Si Namin mah didengekeun ngeunah ngenang teh cenah, jang ngigal ngeunah. Nah, itu cara menikmati buat saya. Oh, jadi selain dari didengarkan, harus enak juga buat yang nari. Kalau ngenang itu misalnya kita ini enak nih, enak buat apa? Buat didengar atau buat ngibing? Itu beda. Seperti itu. Jadi, lakukan sesuatunya itu dengan pakai rasa sih sebenarnya ya, dengan hati. Jadi orang yang menikmatinya bisa sampai ke hati. Itu karena kita kan berpasang-pasangan ya. Malam, siang, terus kiri, kanan, luhur, handap, gitu kan. Kita ada logika atau akal, pasangan akal apa? Rasa. Harus ada rasa semuanya ya. Nah, kita sapa-sapa dulu nih, udah banyak banget ternyata. Ada siapa ini? Rahmat Niska. Mang Hoyong diajar kendang. Ada Nur Alam 129 Real. Ada Debbie Sita, salam kenal Aiki. Halo. Ada Ian Zaskia, ada Epa Ceceh. Linggih di mana Aiki teh? Linggih di dia, di kursi. Di Garut ya. Ada Habib Saiful Anwar. Malam mingguana sareng Kang Haji euy. Alhamdulillah. Ada Nabil Arifin, ada Denny N Sunjaya, ada Eric Silver 79, ada Vian punya IG. Betul harus punya kendangnya dulu ya kalau mau belajar. Iya tuh. Iya, ada Wawan Wijaya, ada Opik Abdul 52, ada Aska Haura, ada Simon Damina. Halo, salam kenal semuanya. Ada Sopian Riana. Ada Dodi Wahyudi, ada Simon Damina. Idola pisan ieu mah. Wow, banyak fansnya nih Aiki. Alhamdulillah, turun. Ada Alian PTSRI, ada Widya Nur, ada Epa Ceceh Menisono Abi Hoyong di kendangan ku Aiki. Penan kayaknya nih, A.
Ini mah muridnya itu maestro teh siapa Pak? Yang di Banjaran tuh Pak Acep Sapaat ya. Kayak banyak kami telepat Oh mah. ya Allah, salam kenal Teh Pak. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Ada Arif Samba 04, ada Lutfan Mugni, ada Atarakir Fatih. Wah, salam kenal. Ada Debi Punten mau tanya, jenis-jenis suara yang dihasilkan sama kendang apa aja? Tuh banyak, ada pong, ada ping, ada pang, ada pak, terus ada Kan dum, kendang Sunda dong, tuh ada dum. 3, satu paketnya, ya kan ah? Hmm? Nah, bunyinya beda-beda tuh. Gendang kecil, gendang gede. Ya kan kalau Sunda itu gendang gede 1, gendang kecil 2. Nah, kulanter, kalau yang kecil namanya kulanter. Itu dua-duanya namanya kulanter yang kecil. Kalau yang gede, kendang. Nah, Ada Ananda Talita, ada Maman Sugi, ada Yans 212 Asgar, ada Epa Cece, tepuk tangan sama jempol. Ada Nur Alam, ada Arya Mahardika 16, Kiwari, ada Rafli, apa susah, ada Lutfi Agnia, ada Jajang Indra, ada Rifki, ada Rahaje, ada Yujeng, ada Rahaje, ada Johan Bangun, ada Acep Wawa, ada Pian Punyagi. Jadi adanya wawasan dan banyak referensi, jadi bisa muncul ketertarikan ya. iya jelas tuh. Banyak wawasan, terus banyak referensi, berarti kita ada keinginan untuk apa? Ya, ada ketertarikan pastinya. Ada Cepot Empi, ada Ya 128, ada Ini Aldiansyah Yuledi. saya harap Ada, malum ini nggak apa-apa kalau saya smoking di sini dingin. gak apa-apa, kan gak nyampe asapnya ke teteh. Ini bisi gitu mengundang mengundang kontroversi ayo undang-undang ITE sengaja Enggak. Sukarya Hernawan 78, Kang Iki, Boleng Tosono ngariung di panggung geye. Udah mulai kan ya? pakai masuk karya teh di Majalengka eta Oh, di subhanallah. Kodim Korem gitu di Majalengka teh masuk karya tehnya hilap deui pokoknya mah ada komandan we eta mah Kan melalui media sosial di mana-mana bisa nyampe nya silaturahmi. silaturahmi alhamdulillah turun teh ini tas aya acara kieu Tosono ngariung di panggung deui katanya. Udah mulai kan ya, udah banyak mulai acara-acara kamari aya kamari teh kumawi ayeuna teh pan PSBB deui janten 12 panggung aduh we sadayana Mudah-mudahan cepet ya coronanya hilang. amin janten sadayana teh samaranggung deui Amin. Karena memang dampaknya buat seniman ini luar biasa. alhamdulillah iya mah bisa misalnya kahijina pamihikmahananya alhamdulillah kurang bisa istirahat hayo wae beuh gitu kaduana bisa lebih dekat sama keluarga Iya, betul. Ada hikmahnya. Ketiganya bisa lebih kreatif membuat karya ya. Ide-ide tuh sok kumpulkan ayeuna engke pas nabeuh deui jegurkeun. Udah mulai nih sekarang bikin-bikin. Nah, ada SLMN Benang, hayang tepang deui sareng Pak Haji Boleng. Hayu Gak ketemu Mun hayu Ada Delia, ada Johans Bangun leres kurasa Haji sagala nage. nya atuh Jojo teh mananya di Sukamenaknya Jo kamari. Ulah jauh. Sukamenak Opo soreang Banjaran. Ada Azhari Rohmansyah, ada Ya 128. Aiki cara supados ngendang teu gampang kesangan. Kumaha ta mun ngagendang biar gak gampang keringetan. Eta mah wih deui karena kondisi fisik gitu nya. Da kapungkur ge abdi henteu gampang kesangan, tapi kadienakeun tos ada aya yuswaan
ngoprot wae kasang itu komo di daerah Karawang atau Jibrung. Tapi memang stamina itu penting ya kalau buat ngendang. Komo ngegendang wayang ya bisa seharian. Jadi Stamina. anu lebih apa? Ini menu karosku abdinya. Anu lebih banyak mendukung karena stamina, karena energi ngenang teh sanes ku fisik. Ngenang mah sanes tanagi siga misalnya orang teh fitness gitunya nge-gym gitunya sterok terus juga aderai lah gitunya. Nah, bukan eta ngenang mah. Bukan eta tanagina energina bukan energi itu tapi anu karos abdi lamun misalnya tercapai apa yang dicita-citakan misalnya inya aduh hayang nabe euy disenenan ku anu laguna anu bla 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 eta teh teu karaos capek teu karaos panangon terus enjoy we gitu asa santai layang gitu orang teh asa dibawa ke mana gitunya asa teu karaos orang capek kumaha ketemu aya wayang kan jadi siserian gitu di panggung teh jadi dah aya kacape teh tah pami atosna ya. amplopna ya. Nah, ada Abingo Wisnu Gandara. Iya, salam kenal Teteh. Iya, Epa Cece salam kenal Teteh. Ada Sandlus, Santana Dri Prayoga, ada Ganjar 2024. Ada Simon Damina Aiki kalau sering manggung main kendang terus-terusan suka sakit gak sih tangan? Sasanggaleun teu. Terus gimana cara bertahannya? Iya, ayeuna kemari kan aya kieu aya naon aya ngadamel naon anu beri saya pertanyaan eta teh naon lah namina teh nya Q&A. Aiki cenah abdi mah ku guru ngenang teh kedah naon ulah intina mah teh kedah ngangge panakol cenah kedah ku panangan wae gitu kan. Tah salah sawiosna ngangge panakol teh fungsina panakol teh di mana pami panangan peureus tapi orang tuntutan masih kene lami ngangge panakol gitu sasalawiosna. Da jalmi Tapi bunyinya biasa pasti terus. Tapi bunyinya jadi beda gak? Ya bedana kieu ketika misalnya henteu peureuss mah urang kan powerful gitu nya. Si ieu teh powerna terus timreuna ge bakal menghasilkan. Ketika peureuss mah pan kurang teh dikurangan. Secara otomatis kan tangan ge menolak kan gitu mun diketukeun peureuss jadi kumaha menolak gitu jadi pasti aya nu kirang gitu kecuali pamimasalah maksakeun dugi kageretihan ya eta mah tanggung walernya lira. Udah ya buat Asimon ya boleh pakai panakol jadi jangan terlalu dipaksakan. DMC AVL boleh join Debi Sita hatur nuhun AA dan Teteh. Ada Ilham Wayudika join Aksal Priolan. Ada Akbar Maulana 081, Sani Fadri, Ja, Aiki pami adek-adek ngendang supados teu nyeri cangkeng kumaha saena. Dari Ao Bingo. Ari abdi mah hiji ngangge tilam pami calikna ngangge tilam anu hipu nya sapertos bantal tapi tong luhur teuing tong bantal bobo. Eta kanggo abdi mah luhur teuing gitu nya nago teuing kita ngadon cangkeul kana tonggong kana walikat nyeri. Saya nama si bujal teh dina posisi gedug. Raos nama ulah di tengah teuing urang teh kitunya ulah ngimbang teuing kiri kanan. Eta teh ngadon di teu raoseun gitu. Kadieu kabeh gedug we di dinya tah si awak urang teh gitu caket gedug we di dinya calikna raoseun. Tapi biasanya kalau yang suka main gendang itu dia harus punya gendang sendiri ya kalau buat maininnya biar lebih aman mungkin ya. Iya karena kali nya mungkin ieu ge nya kali-kali abdi ge sok ngangge kendang nu sanes. Tapi jadi aya benten-benten selera meureunnya.
kali-kali pami misalnya ngekenang nu sanes alah nah asa kieu asa teu raoseun tapi menurut anu gaduh nama raoseun tah Karena eta nah kadah gaduh kenang nyalira teh gitu. jadi lebih aman ya. Ada ya 128A pertama gabung sareng PGH 3 tahun sabaraha Putra Giri Haja PGH nya 2004 berarti ayeuna teh tos 13 Ada tahun. subhanallah ya. Ada Nurul Kolidania, ada Yusuf PS. Pokona mah cing sarukses sadayana mugis wabah teh cing enggal teu aya amin amin ya robbal alamin. Kan kemprang mah jarang ngangge panakol di Simon Damina. Jarang ngangge panakol kemprang mah eta nepi kieu we jadi intina ieu nya nu karaos ku abdi dina ngeunang mun misalna ramo pareureus eta teh naon istirahat kirang jadi lemah kondisi badan eta mah. Iya, berarti harus stamina-nya harus kuat, harus siap. Ada Budi Silet, pamit tiasa mah dipraktekeun supados rangkung uninga. Naon dipraktekeun ka Budi? Iya Budi musisi di Bandung, ya personilna sama Sunda. Kang Budi Silet. Salam kenal Kang Budi. Ada Sidik Permanaan. Kita mulai lagi. Nah, kan sekarang menurut AA gimana nih generasi muda atau kendang bibit-bibit yang buat kendang-kendang yang suka-suka gendang. Nah, kalau misalkan nggak ada yang gantiin AA nanti hilang nggak lestari yang main gendangnya. Wah, ayeuna mah tong hariwang. Seueur generasi ini wah. Lalincah, pokoknya mau lalincah pisan. Anu resep ningalinya. Ku semangatna gitu terus ngarulikna. Dulu mah zaman abdi gitunya ningali nuju ningali tukang kenang senior hayang gitu teh hese. Tapi ayeuna mah barudak ningali abdi jo bisa we gitu. Wah hebatnya. Tapi kan ada Aiki punya nih YouTube channelnya Aiki, teman-teman semua yang mau lihat Aiki ngewayang main gendangnya bisa subscribe channelnya Aiki Boleng. Iki Boleng channel. Iki Boleng channel. Nah, dengan adanya channel-channel Aiki seperti itu, berarti kan membuat generasi muda juga bisa melihat nih yang tadinya nggak tahu main gendang tuh ternyata bisa sehebat itu, sekarang itu kan jadi lihat, jadi ada ketertarikan juga, pengen bisa, ya kan? Ya itu juga langkah-langkah seniman juga sih buat melestarikan budaya kita. Nah kira-kira pengalaman selama ini nih udah hampir berpuluh-puluh tahun Aiki mendalami dunia seni ini, kira-kira ada pengalaman-pengalaman apa yang bisa Aiki bagi atau ketika pentas Aiki pernah gendangnya ngeguling atau gendangnya nggak bunyi, ada nggak seperti itu atau pengalaman sukanya Aiki dari dunia seni Aiki bisa melalang buana kemana-mana? Kalau satu-satu dulu ya, kalau misalnya pengalaman dina kendang pernah jadi seperti kia, harus banyaknya referensi, harus banyak mendengar itu fungsinya seperti ini salah satunya ya. Misalnya kan dalam satu kendang itu timbre kendang itu, suara kendang itu kan dari secara periodiknya dari mulai kendang dulingpong tahun ya mungkin tahun 60-an sampai 80 lah gitu, 60-70 misalnya. Terus kesininya nah ada jaipongan kan, jadi kenangnya itu timbrenya itu jadi kenang jaipongan. Terus ada kenang apa sampai sekarang gitu kan jadi pengen kenang kaler gitu warna suaranya. Nah pernah suatu saat main sama acara Kang Awan Metro. Nah
Dan itu ada kenang tapi bukan kenang buat apa ya? Jadi kenang buat sampah kendang, bukan sampah kendang dipakai sama buat yang main kenang gitu. Jadi bingung. Ini kalau misalnya di setem ya dibesot gitu kan, di setem nggak nyampe suaranya. Jadi gimana? Jadi saya kenalnya ala tahun kalau misalnya era-era daun pojong lah. Ya. Kayak seperti itu motifnya gitu. Karena kenangnya seperti itu. Jadinya nggak bisa kenceng. Seperti itu. Jadi fungsinya harus banyak apresiasi itu kalau misalnya kita ada kenang orang lain terus timbrenya atau surupannya kendor, kita jangan memaksakan jadi kenang pola Abah Namin yang tarik gitunya si suara nate gitu tinggi nada-nadanya pola juga laan. Nah, jadi lebih matching gitu sama pola tepaknya tuh sama tadi dari ya. Berarti terus pengalaman AA yang bisa di dunia seni ini nih, apa yang pengalaman yang bisa nikmati, maksudnya pengalaman bagus, bisa melanglang buana, bisa kemana aja dari dunia seni? Oh ya, kalau itu alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dari seni, dari ngenang juga. Saya udah ya kalau keluar negeri ya itu udah biasa ya, mungkin sekarang sebutnya juga pasti ada. Terus yang saya paling bersyukur itu saya bisa ke Tanah Suci gara-gara kenang juga. Itu yang acara gitu di sana. Tapi acaranya mah acara biasa gitu. Yang pentingnya mah itu diumrohkannya gitu. Ke Alhamdulillah. Turki berarti gitu, ke Turki acaranya. Ya, enggak. Acaranya memang di sana, di Arab. Oh, di Arab. Terus jadi langsung umroh ya? Aduh, subhanallah. Iya, alhamdulillah. Itu saya berterima kasih sekali sama Kang Ega Robot karena nah, linknya dari Aiga, terus Aiganya nggak bisa ikut, dia ada acara di sini. Jadi digarap sama tim kita gitu, sama tim yang nggak ikut sama Aiga gitu. Nah, Aiga tahun selanjutnya next event langsung dia juga. Ya. Rezeki banget ya, dipanggilnya lewat seni. Doain Indi ya, mudah-mudahan bisa kayak gitu. Amin, didoakan. Amin ya Allah, pengen banget ya. Seneng banget ya, sanari terus bisa umroh, subhanallah banget. Tapi kebanyakan kemarin pernah ngobrol sama yang punya acaranya juga. Saya ini, tapi bukan berarti harus pesimis. Kalau di Arab sih, kalau masalah penari enggak ini nih Kang. Jadi kumahanya gitu kan, orang Arab kan meren agamana, budaya, bukan agama. Ini biasa di kita. Jadi ningali penari itu asa kumaha cenah gitu tah. Saram ya. Sih. Maksudnya yang muka kesempatan buat para seniman oke dah kan, bukan musisi unggul kan ya, penari juga bukan di kita. Kenapa tidak penari juga sekalian, nanti kalau ada acara lagi bawa biar bisa umroh kalian gitu. Nanti kita buat karyanya yang menyesuaikan ya. Iya, harus. Ya. Nah, kita baca-baca lagi nih, Mangga dilajeng menyimak kue abdi mah mangga salam kenal deui teh Budi Silat. Batur ngaji sakampung Kang Iki Rijal Rijati dari Triana 648. Teman ngaji katanya. Hendar Putra Cikal, ada Hendar Putra Cikal. Abdi mah sok ninggal Aiki main kendang. Abdi mah fans Aiki Boleng. Wow, banyak fansnya. Ini kami fans Budi Silat. Sugiatna dari Sugiatna DMCFTL Aiki inspirasi ti mana eta mimitina ngadamel drama tari Jaipong meni arenakeun gending-gendingna sarang sekarna. Apa drama tari Jaipong? Iya, jadi itu mah berawal dari apa ya? Kan teman saya Kang Ari Dukun.
bikin apa semacam dia kan latar belakangnya dalang. Jadi dia itu bikin suatu garapan jaipongan tapi ngambil cerita wayang. Nah, gitu. Apa Garapannya sih judulnya? jaipong. Banyak sih. Kalau saya banyak udah ada berapa ya? Yang apa? Judul dari pewayangan itu ada Dewa Ruci, Jabang Tutuka, terus Pancanaka. Udah ada lah 10 lebih mah ada. Kebanyakan Udah dipesan berapa sama nih? Aiki kira-kira karya Aiki sampai sekarang tuh udah berapa karya yang Aiki udah karya buat? apa? Karya ya wayang, jaipongan, semuanya. Lagu Waduh, kalau itu banyak ya. kalau Belum kehitung. Jaipongan masih kehitung sih tapi lupa lagi. Kalau Jaipongan sih alhamdulillah kemarin yang udah kedata itu ada 6 album. 6 album ya. Subhanallah. Dan satu albumnya itu ada yang 12 lagu juga. Iyalah, mudah-mudahan Aikinya sehat terus, bisa berkarya Amin. terus, bisa menginspirasi. Ini udah di Amin. akhir obrolan kita, A. Ternyata Udah gitu. sudah hampir 1 jam. Oh ya? Nggak kerasa ya. Udah hampir 1 jam ternyata. Nah, Aiki buat terakhir, kira-kira Aiki mau kasih inspirasi, motivasi apa buat teman-teman semua yang ada atau yang sedang malam mingguan bersama kita? Semoga semuanya sehat selalu. Intinya itu ya kalau sekarang. Dan untuk para seniman-seniwati, jangan berkecil hati, kita berdoa semua supaya ini segera berakhir, kita bisa melakukan aktivitas berkesenian seperti biasa lagi. Terus kesenian kita lebih naik di bidang masalah budget inti namanya. Maksud eta mah ya pan di lembur mah pasti nage masalahnya meureun nggak banyak beda lah, yang pasti seperti itulah, beda sama di Bandung. Kan di Bandung itu kan pusat, kalau di daerahnya suka kasihan gitu kan, miris. Nah itu meniki kiting gitu. Ya intinya itu saya berdoa supaya ada yang ngedobrak. Siapapun orangnya saya akan berterima kasih untuk hal itu. Terus selanjutnya selalu apresiasi siapapun itu, keseniannya apa itu, asal itu bersifat tradisi, selalu apresiasi. Terus semangat berkarya ya buat semua teman-teman. Mudah-mudahan pandemi ini bisa dijadikan hikmah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan pemerintah juga lebih aware, lebih perhatian setelahnya kepada seniman-seniman. Mudah-mudahan setelah pandeminya hilang, acara-acaranya makin banyak. Terus ya betul kata ya, pemerintah juga lebih aware kepada seniman-seniman. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Salam buat Aiki, buat keluarga, buat orang-orang Garut semuanya. Mudah-mudahan tetap berkarya, tetap menginspirasi. Terima kasih untuk hari ini sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol santai bersama Sanggar Gandes Pamantes. Buat teman-teman semua yang udah komen, yang udah ngasih-ngasih pertanyaan, yang sudah gabung malam mingguan hari ini, terima kasih. Sampai ketemu di malam mingguan berikutnya. Assalamualaikum. Hatur nuhun Aiki. Sami-sami kita ini.